Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah akan memaparkan materi tentang pengertian perkembangan emosi terhadap anak. Perkembangan adalah suatu proses yang dialami dalam diri manusia yang bersifat kumulatif dan berhubungan dengan kematangan individu sehingga ditinjau dari perubahan dalam diri manusia. Sedangkan emosi adalah berasal dari kata emotus atau emover yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu seperti gembira, senang, sedih maupun lain-lain. Maka dapat disimpulkan bahwasannya pengertian perkembangan emosi pada anak adalah sesuatu proses yang dialami setiap individu yang bersifat progresif terhadap anak, baik senang maupun sedih, serta luapan-luapan perasaan yang dialami anak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Namira Hasanah. Saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan emosi. Nah, di sini menurut Sunarto, secara tradisional masa remaja sebagai periode tekanan, di mana ketegangan emosi disebabkan oleh perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama dikarenakan anak-anak berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Nah, tidak semua remaja mengalami tekanan, namun remaja sebagian besar mengalami ketidakstabilan dari waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Kemudian, Lucella Sole mengemukakan bahwa ada 3 jenis emosi yang menonjol pada periode remaja. Yang pertama, ada emosi marah. Nah, penyebab emosi marah ini pada remaja apabila mereka direndahkan, dipermalukan, dihina, atau dipojokkan pada pada teman-temannya. Nah, remaja cukup menunjukkan rasa marahnya tidak lagi dengan berkelahi seperti masa kanak-kanak. Mereka lebih sopan dalam bertindak. Kemudian, emosi takut, di mana ketakutan yang dialami selama masa remaja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ketakutan terhadap masalah atas sikap orang tua yang tidak adil dan cenderung menolak di dalam. Ketakutan yang dialami selama masa remaja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ketakutan terhadap masalah atas sikap orang tua yang tidak adil dan cenderung menolak di dalam keluarga. Kemudian, ketakutan terhadap masalah mendapatkan status baik dalam kelompok sebaya maupun dalam keluarga. Kemudian, ketakutan terhadap masalah penyesuaian pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita. Yang D, ketakutan terhadap masalah yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Yang E, ada ketakutan terhadap masalah ancaman dan keberadaan diri. Kemudian ada emosi cinta, di mana emosi ini ada pada diri anak sejak bayi dan terus berkembang hingga dewasa. Sedangkan pada masa remaja, rasa cinta ditujukan kepada lawan jenis. Sedangkan pada masa bayi, rasa cinta lebih tertuju kepada ibu. Nah, pada masa kanak-kanak 3-5 tahun, rasa cinta ditujukan kepada orang tua yang berlawanan jenis, seperti anak perempuan yang cinta terhadap ayahnya dan anak laki-laki yang cinta terhadap ibunya. Nah, pada masa remaja ini, rasa cinta lebih ditujukan kepada teman sebaya yang berlawanan jenis. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafijah Kairiah. Di sini saya akan membahas tentang masalah dan dampak perkembangan emosi dan juga faktor penyebabnya. Ketidakmampuan seorang anak mengekspresikan emosinya
bisa dapat merusak mental dan fisiknya. Emosi yang terpendam dalam dirinya bisa membuat dia tuh seperti terkena gangguan yang bisa mengenai fisik dan mentalnya. Seperti di saat ujian, mereka mengalami seperti sakit perut, flu, atau gugup dalam berbicara di depan kelas. Mereka akan gagap dan gugup. Emosi sangat penting juga dalam penyesuaian diri, karena jika emosi kita tidak stabil, mungkin semakin sedikit yang mau berteman dengan kita, dan penyesuaian diri kita pun terhadap orang lain pun semakin tidak baik, karena mereka kan tidak mau berteman dengan kita. Kemudian dampaknya itu ya seperti itu, tidak banyak teman, terus kita merasa terbebani dalam hidup ini gitu. Terus faktor penyebabnya itu bisa dari keluarga seperti kurangnya penerapan ilmu agama, atau keluarganya tuh seperti kayak ya bodoh amat kepada anaknya. Terus juga karena faktor lingkungannya, faktor teman sebayanya, makanya jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai salah satu pemateri di kelompok 4 konseling anak dan remaja ya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan bimbingan konseling untuk masalah perkembangan emosi anak. Penerapan bimbingan konseling untuk masalah perkembangan emosi anak. Di sini peranan guru BK sangat berpengaruh penting. Karena dalam mengembangkan kematangan emosi, peranan guru BK adalah sebagai pendorong. Baik, pengaruh dan penggerak bagi siswa untuk bertingkah laku atau berbuat sesuai dengan nilai-nilai moral. Selain itu, guru BK juga adalah motivator, pembimbing, dan sahabat bagi siswa dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku siswa, terutama dalam pembagian kematangan emosi siswa. Sedangkan kematangan emosi sendiri adalah keadaan di mana individu dapat menerima keadaan atau kondisi di mana munculnya emosi sesuai dengan apa yang terjadi secara wajar. Siswa yang dapat dikatakan emosinya telah matang apabila siswa telah mampu bertoleransi dengan sesama atau luas ya dalam bergaul. Dapat mengontrol diri sendiri, baik itu dari rasa marah yang berlebihan maupun perilaku yang kurang baik. Dapat menerima diri dan orang lain dimanapun di mana mampu mencintai diri sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri dengan penuh rasa bangga. Mampu menyatakan emosi, mampu berpikir realistis, tidak mudah berpengaruh oleh orang lain, dan mampu mengemban tanggung jawab dengan baik. Baik, demikianlah pemateri yang sudah saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini akan memaparkan contoh kasus perkembangan emosi pada anak. Ada seorang anak bernama Heru di kota besar.
dengan keadaan orang tuanya yang rata-rata. Jadi, pihak sekolah mengumumkan bahwasannya seluruh siswa akan membayar buku seharga 50.000. Terus si Heru pulang ke rumah dan mengatakan kepada orang tuanya untuk membayar buku. Namun balasan orang tuanya seakan-akan menampar terhadap Heru dengan jawaban orang tuanya. Maka dengan jawaban orang tuanya tersebut, Heru melakukan pencurian agar dapat membayar uang buku di sekolahnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.